Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksadiania Sherly dari kelas manajemen 22C di sini dengan NPM 22411203. Di sini saya akan presentasikan tentang penilaian kinerja. Yang pertama, pengertian kinerja. Penilaian kinerja adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengomunikasi sebagai karyawan melakukan pekerjaan dengan nilai membandingkan hasil pekerjaan dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai pasar pertimbangan suatu kegiatan. Penilaian kinerja disebut juga sebagai evaluasi karyawan, pertinjauan kinerja, dan penilaian hasil. Penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi kinerja, penyusunan perencanaan pengembangan, dan mengomunikasi hasil proses tersebut kepada karyawan itu sendiri. Penilaian kinerja merupakan metode mengevaluasi dan menghargai kinerja yang paling umum digunakan. Penilaian kinerja dilakukan untuk memberitahu karyawan apa yang diharapkan pengawas untuk membangun pemahaman yang baik satu sama lain. Penilaian kinerja penelitian beratkan pada penilaian sebagai suatu proses pengukuran sejauh mana kerja dari orang atau sekelompok orang dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan yang ada. Tujuan dan manfaat penelitian kinerja. Yang pertama, perbaikan prestasi kinerja. Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer, dan departemen personalisasi dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan mereka untuk memperbaiki prestasi. Yang kedua, penyesuaian kompensasi. Evaluasi kinerja membantu para mengambil keputusan untuk membentuk kenaikan upah, memberikan bonus, dan untuk kompensasi lainnya. Yang ketiga, keputusan penerapan. Promosi, transfer, dan demosi biasanya didasarkan pada kinerja masa lalu atau antisipasi. Promosi sering merupakan bentuk penghargaan terhadap kinerja masa lalu. Selanjutnya, kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Kinerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan akan latihan, demikian juga prestasi yang baik mungkin mencerminkan potensi yang harus dikembangkan. Yang kelima, perencanaan dan pengembangan karir. Umpan balik prestasi pengarahan keputusan karir yaitu tentang jalur karir tertentu yang harus diteliti. Yang keenam, penyimpanan proses staffing. Kinerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan atau kelemahan prosedur staf departemen personal. Yang ketujuh, ketidakakuratan informasional. Potensi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan-kesalahan dalam informasi analisis jabatan, rencana-rencana sumber daya manusia, atau komponen-komponen sistem informasi manajemen personalia. Yang kedelapan, kesalahan-kesalahan dalam desain pekerjaan. Kinerja yang jelek mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan. Kesalahan-kesalahan dalam desain pekerjaan. Kinerja yang jelek mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan. Penilaian prestasi membantu diagnosa kesalahan-kesalahan tersebut. Yang kesembilan, kesempatan kerja yang adil. Penilaian kinerja secara akurat akan menjamin keputusan-keputusan penerapan internal diambil tanpa diskriminasi. Yang terakhir, tentang eksternal. Terkadang kinerja dipengaruhi oleh faktor di luar lingkungan kerja seperti keluarga, kesehatan, kondisi finansial, atau masalah pribadi lainnya. Dengan penilaian prestasi kerja, departemen personalia mungkin dapat menawarkan bantuan. Berikut ada beberapa manfaat dari penilaian kinerja. Yang pertama, sebagian besar pekerjaan berdasarkan keputusan bayaran, promosi, dan retensi pada penilaian karyawan. Yang kedua, penilaian memainkan peran sentral untuk proses manajemen di kinerja
pemberi kerja. Manajemen kinerja berarti secara terus-menerus memastikan bahwa kinerja setiap karyawan sesuai dengan sasaran keseluruhan perusahaan. Yang ketiga, penilaian memungkinkan manajer dan bawahannya mengembangkan rencana untuk mengoreksi adanya defisiensi dan untuk mengutamakan kekuatan bawahan. Yang keempat, penilaian memberikan kesempatan untuk meninjau rencana karir karyawan dengan mempertimbangkan kekuatan dan keselamatan yang ditampilkan. Kelima, penilaian memungkinkan penyelia untuk mengidentifikasi adanya kebutuhan akan pelatihan dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada kriteria dari penilaian kinerja. Ada 3 macam kriteria yang sering digunakan dalam proses penilaian kinerja karyawan. Yang pertama, hasil kerja individu, yaitu jika hasil kerja adalah aspek kerja yang diutamakan pada jabatan tersebut, maka hasil kerja individu dapat dijadikan kriteria penilaian. Yang kedua, perilaku. Pada banyak jabatan, sulit menentukan keluaran tertentu yang dapat dijadikan kriteria penilaian. Pada jabatan semacam ini, pihak manajemen dapat menggunakan perilaku sebagai kriteria penilaian. Yang keempat, traits. Traits adalah karakteristik individu yang sering tampil dan menggambarkan tingkah laku individu. Traits adalah kriteria penilaian yang paling lemah karena dari ketiga kriteria yang ada, traits adalah yang paling jauh dari performa individu yang sebenarnya. Berikut jenis-jenis metode penilaian kerja. Yang pertama, metode penilaian kerja berorientasi masa lalu. Dilakukan berdasarkan masa lalu. Dengan mengevaluasi prestasi kerja di masa lalu, karyawan dapat memperoleh umpan balik dari upaya-upaya mereka. Umpan balik ini selanjutnya bisa mengarahkan kepada perbaikan-perbaikan prestasi. Yang kedua, metode penilaian kinerja berorientasi masa depan, berfokus pada kinerja masa mendatang dengan mengevaluasi potensi karyawan akan menetapkan sasaran kinerja di masa mendatang secara bersama-sama antara pimpinan dengan karyawan. Permasalahan penilaian kinerja. Yang pertama, bias penilaian. Kesalahan yang sering terjadi pada si penilai. Bias penilaian tersebut biasanya tidak ada pekerja, akan tetapi biasanya pada karakteristik pribadi seperti usia, jenis kelamin, senioritas, suku atau agama, kedekatan dengan pimpinan dan lainnya. Selanjutnya, hello effort adalah opini pribadi yang subjektivitas penilaian terhadap yang dinilai. Hal ini dapat terjadi karena penilaian performansa sesaat. Sebagai contoh, jika seorang penilai menyukai seorang karyawan, selanjutnya kesimpulan. Penting untuk diingatkan bahwa penilaian kinerja bukan hanya tentang mengevaluasi karyawan, tetapi juga tentang memberikan arah, motivasi, dan sumber daya bagi karyawan untuk berkembang serta membangun organisasi mencapai visi dan tujuannya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.